Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali tiba, kawan. Tapi ini bukan malam biasa, ini malam Ramadan. Lihatlah ke langit, bintang-bintang seolah berzikir lebih syahdu. Angin malam yang membelai wajahmu serasa membawa bisikan rindu dari surga. Di sudut-sudut masjid, di surau-surau desa, lentera-lentera jua dinyalakan. Inilah malam-malam penuh cahaya, saat kita diundang dalam sebuah perjamuan ruhani yang agung bernama Tarawih. Tarawih bukan sekadar rangkaian gerakan dan bacaan yang kita buru jumlah rakaatnya. Bukan, ini adalah sebuah perjalanan, kawan. Perjalanan jiwa untuk menemui sang kekasih. Setiap takbir adalah gerbang, setiap rukuk adalah perhentian untuk merenung, dan setiap sujud adalah puncak pertemuan. Tapi, pernahkah kau merasa, di tengah riuhnya jamaah, hatimu justru terasa hampa? Tubuhmu berdiri, rukuk, dan sujud, tapi pikiranmu terbang jauh melintasi batas-batas masjid, ke pekerjaan yang belum selesai, ke obrolan di warung kopi, atau ke layar ponsel yang berkedip menanti. Jika pernah, kau tidak sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membawa pulang hati kita yang berkelana itu? Bagaimana cara kita meraih khusyuk saat salat terasa begitu cepat dan padat? Mari kita coba telusuri jejak-jejak para bijak, khususnya sang hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, dalam kitab legendarisnya, Ihya Ulumuddin. Bayangkan dirimu adalah seorang musafir yang lelah, membawa ransel penuh beban dunia, beban cicilan, beban ekspektasi, beban kekhawatiran. Sebelum kau memasuki istana seorang raja, bukankah kau akan meletakkan ransel itu di luar gerbang? Begitulah salat, kawan. Inilah langkah pertama yang diajarkan Imam Ghazali, Hudhurul Qalb, menghadirkan hati. Sebelum kau mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, berhentilah sejenak, pejamkan matamu, katakan pada dirimu, duhai hati, sekarang waktunya pulang. Dunia dan segala isinya, aku titipkan sejenak di luar pintu masjid ini. Selama beberapa saat ke depan, hanya ada aku dan dia. Anggaplah sajadahmu adalah ruang singgasananya. Di hadapanmu, bukan lagi tembok atau jamaah lain, tapi aras yang megah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatmu dengan tatapan penuh cinta, menunggu untuk mendengar keluh kesahmu. Kosongkan pikiranmu dari segala hal selain dia. Jika ada pikiran dunia yang menyelinap masuk, jangan dimarahi. Sapa saja dengan lembut. Hai pikiran, terima kasih sudah mampir. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang aku sedang punya janji temu yang lebih penting. Lakukan ini terus-menerus. Mengosongkan gelas hati kita dari air dunia yang keruh, agar ia bisa diisi dengan cahaya ilahi yang jernih. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, adalah pernyataanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Lebih besar dari masalahku, lebih besar dari keinginanku, lebih besar dari seluruh dunia yang tadi aku tinggalkan di luar. Setelah hati hadir, langkah selanjutnya adalah tafahum, memahami apa yang kita ucapkan. Salat adalah dialog, kawan, bukan monolog. Bagaimana bisa kita berdialog jika kita tidak mengerti apa yang kita katakan? Bayangkan kau menerima surat cinta dalam bahasa yang tidak kau fahami. Kau bisa membacanya dengan lantang, bahkan dengan irama yang indah, tapi hatimu tidak akan bergetar. Begitu pula dengan bacaan syalat. Kita tidak harus menjadi ahli tafsir untuk bisa khusyuk. Mulailah dari yang paling sederhana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Saat mengucapkannya, rasakan getaran syukur itu. Ingat nikmat napas yang baru saja kau hirup, nikmat mata yang bisa melihat, nikmat kaki yang masih bisa berdiri tegak. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah setiap kebaikan yang pernah kau terima, bahkan dari orang yang tak kau kenal. Itu semua adalah jejak kasih sayangnya. Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Rasakan getaran kecil di hatimu, bahwa kelak kita semua akan berdiri di hadapannya, mempertanggungjawabkan segalanya. Luangkan sedikit waktumu di luar syalat. Buka terjemahan Al-Quran, baca arti surat-surat pendek yang biasa kau baca dalam tarawih. Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ketahui maknanya, sehingga ketika imam membacanya, bibirmu tak hanya kumat kamit, tapi hatimu ikut mengamini, ikut merasakan, ikut berdialog. Kau akan terkejut betapa bacaan yang sama, yang sudah kau hafal di luar kepala sejak kecil, tiba-tiba terasa begitu hidup dan menusuk kalbu. Karena kini, kau tidak hanya membaca, tapi kau sedang berbicara dengannya. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam lagi, ke ruang yang lebih sakral di dalam hati. Imam Ghazali mengajak kita pada at-tazim dan al-haibah, mengagungkan dan merasa gentar. Setelah kau sadar siapa yang kau hadapi, dan kau paham apa yang kau ucapkan, maka secara alami akan muncul perasaan ini. At-tazim adalah perasaan takjub akan keagungannya. Saat kau rukuk, membungkukkan badan,
Bayangkan dirimu sedang menunduk di hadapan pencipta langit dan bumi. Ucapkan, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan dengan memujinya, rasakan setiap katanya. Agung, betapa agungnya Dia yang mengatur peredaran galaksi, yang menumbuhkan setiap helai rumput, yang mengetahui setiap getar di hatimu. Lalu, dari pengagungan itu, lahirlah Al-Haibah. Rasa gentar yang lahir dari cinta dan pengagungan, bukan dari ketakutan buta. Seperti seorang anak yang sangat mencintai dan menghormati ayahnya, ia akan merasa segan dan sedikit gentar saat berada di hadapannya. Itulah Al-Haibah, saat kau bersujud, meletakkan bagian paling mulia dari dirimu, yaitu wajahmu, di tempat paling rendah, sejajar dengan telapak kakimu. Inilah puncak kepasrahan. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di titik terendahmu, kau sedang memuji Dia yang maha tinggi. Rasakan betapa kecilnya dirimu, betapa tak berdayanya. Semua kehebatan, jabatan, dan harta yang kau banggakan di luar sana, luruh seketika di atas sajadah. Hanya ada kau, seorang hamba yang fakir, di hadapan Tuhannya yang maha kaya. Kagungan dan kegentaran ini akan menjaga hatimu tetap terpaut padanya. Di puncak pertemuan ruhani ini, Imam Ghazali memperkenalkan dua sayap yang akan membuat jiwamu terbang. Ear Raja dan Al-Haya, harapan dan rasa malu. Keduanya adalah perasaan yang saling melengkapi, seperti siang dan malam. Ear Raja adalah harapan yang membuncah akan rahmat dan ampunannya. Saat kau berdiri setelah rukuk, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar orang yang memujinya. Kau balas dengan Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, dan hanya bagimu segala puji. Di momen itu, hadirkan harapanmu. Harapan akan tarawihmu yang mungkin tidak sempurna ini diterima. Harapan akan dosamu yang setinggi gunung diampuni. Harapan akan doamu yang kau panjatkan dalam hati, didengar dan dikabulkan. Salat adalah waktu terbaik untuk berharap, karena kau sedang berbicara langsung dengan sumber segala harapan. Namun, harapan itu harus diimbangi dengan Al-Haya, rasa malu. Malu di hadapan Dia yang tak pernah berhenti memberimu nikmat, sementara kau seringkali lupa padanya. Malu saat kau meminta surga, padahal ibadahmu masih seadanya. Malu saat kau memohon ampunan, padahal kau tahu, esok hari mungkin kau akan mengulangi kesalahan yang sama. Rasa malu ini bukan untuk membuatmu putus asa, kawan. Justru sebaliknya, rasa malu yang tulus akan melahirkan tekad untuk menjadi lebih baik. Ia adalah pecut yang melecut semangatmu. Saat kau duduk di antara dua sujud, memohon, Rabbi Ghfirli, Warhamni, Wajburni. Ya Tuhanku, ampuni aku, sayangi aku, cukupi kekuranganku. Ucapkan itu dengan getaran rasa malu seorang pendosa, sekaligus dengan harapan besar seorang hamba yang tahu Tuhannya maha pengampun. Perpaduan antara harapan dan malu inilah yang akan membuat salatmu terasa begitu manis dan syahdu. Jadi, kawan, khusyuk itu bukanlah sebuah tombol yang bisa kita tekan sesuka hati. Ia bukan tujuan akhir, melainkan sebuah proses, sebuah perjalanan. Seperti merawat sebuah taman di dalam hati. Perlu disiangi setiap hari dari rumput-rumput dunia, perlu disiram dengan air pemahaman, perlu dipupuk dengan rasa pengagungan dan gentar, lalu dihiasi dengan bunga harapan dan rasa malu. Malam-malam tarawih di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas kita untuk berlatih. Jangan berkecil hati jika hari ini hatimu masih sering berkelana. Coba lagi besok, dan besoknya lagi. Nikmati setiap detiknya. Jadikan setiap rakaat tarawih bukan sebagai beban yang harus segera dituntaskan, tapi sebagai sebuah dialog mesra antara kau, sang hamba yang merindu, dengan Dia, sang kekasih yang selalu menunggumu untuk kembali. Biarlah setiap sujudmu menjadi tempatmu berbisik, dan biarlah setiap salammu menjadi awal dari kerinduan untuk pertemuan berikutnya. Semoga di sisa malam-malam Ramadan yang berharga ini, kita semua diberi anugerah untuk bisa merasakan manisnya khusyuk dalam salat kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kau merasa obrolan kita malam ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang berjuang mencari khusyuk, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama menapaki jalan-jalan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.